Hai everyone, izin memperkenalkan diri, nama saya Dinta Aryani, NPM Dodo 411172. Saya dari manajemen Dodo B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang menyeluruh dalam menggali dan menganalisis informasi finansial yang tercatat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap setiap komponen laporan keuangan, seperti neraca, laporan laba rugi, arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Dalam upayanya untuk memberikan makna di balik angka, analisis ini menggunakan berbagai rasio keuangan dan metode analisis untuk mengevaluasi kesehatan finansial serta mendukung pengambilan keputusan strategis dan memberikan konteks industri serta ekonomi. Fleksibilitas dan pemahaman terhadap prinsip akuntansi yang relevan menjadi kunci sambil mempertimbangkan perubahan bisnis dan perkembangan seiring waktu. Dengan demikian, praktisi analisis laporan keuangan dapat membangun pemahaman holistik yang kokoh untuk menerapkan metode analisis dengan kecepatan dan efektivitas yang maksimal. Komponen laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, arus kas. Dan yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang memberikan gambaran posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu titik waktu. Neraca terdiri dari aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik, menciptakan keseimbangan antara sumber daya perusahaan dan klaim terhadap sumber daya tersebut. Laporan laba rugi merinci pendapatan perusahaan, biaya yang terkait, dan laba bersih atau rugi bersih yang dihasilkan selama suatu periode waktu tertentu. Ini memberikan gambaran mendalam tentang performa operasional perusahaan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat profitabilitas. Arus kas. Arus kas adalah komponen yang mencatat sumber dan penggunaan kas perusahaan dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Analisis arus kas memberikan wawasan terkait likuiditas dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan dan mengelola kas. Yang terakhir adalah laporan perubahan ekuitas, yaitu melacak perubahan dalam ekuitas pemilik selama suatu periode. Ini mencakup penambahan modal, distribusi dividen, dan perubahan lainnya yang memengaruhi hak pemilik terhadap aset perusahaan. Metode analisis keuangan. Metode analisis keuangan itu ada 4. Yang pertama, rasio keuangan. Yang kedua, analisis tren waktu. Yang ketiga, analisis komparatif. Dan yang terakhir, analisis common size. Rasio keuangan. Rasio keuangan melibatkan perhitungan dan interpretasi berbagai rasio yang diambil dari laporan keuangan, seperti rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivas. Rasio ini memberikan gambaran tentang berbagai aspek kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan, memungkinkan perbandingan dengan standar industri atau pesaing untuk menilai performa relatif. Analisis tren waktu. Analisis tren waktu melibatkan pemantauan dan evaluasi perubahan angka-angka keuangan suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Ini membantu dalam mengidentifikasi tren dan pola yang mungkin muncul seiring waktu, memungkinkan pengamatan terhadap kinerja jangka panjang dan memahami perubahan yang signifikan. Analisis komparatif. Analisis komparatif melibatkan perbandingan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pesaing industri atau sektor yang serupa. Ini memberikan konteks eksternal yang dapat membantu menilai sejauh mana perusahaan unggul atau tertinggal dalam berbagai aspek keuangan. Analisis komparatif juga membantu dalam mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan atau peluang pertumbuhan. Yang terakhir ada analisis common size. Analisis common size melibatkan ekspresi setiap pos dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari total. Hal ini mempermudah perbandingan antara komponen yang berbeda dari laporan keuangan dan membantu dalam mengidentifikasi proporsi relatif dari setiap elemen. Analisis ini berguna untuk menilai struktur dan komposisi keuangan perusahaan dengan cara yang lebih terstandarisasi.
Interpretasi hasil analisis. Cara menganalisis perbandingan rasio. Yang pertama, identifikasi rasio yang paling relevan untuk industri atau sektor perusahaan. Selanjutnya, bandingkan rasio tersebut dengan standar industri atau tahun-tahun sebelumnya untuk menentukan defisiasi signifikan. Perhatikan perbedaan antara rasio yang seharusnya meningkat atau menurun, dan identifikasi faktor yang mungkin memengaruhi perubahan tersebut. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi apakah perusahaan sesuai dengan target atau benchmark tertentu. Dan akhirnya, berikan interpretasi terinci tentang implikasi dari hasil analisis tersebut terhadap kesehatan finansial dan strategi bisnis perusahaan. Identifikasi tren positif dan negatif. Langkah pertama adalah memvisualisasikan data selama beberapa periode untuk melihat perubahan secara menyeluruh. Fokus pada rasio yang menunjukkan tren konsisten ke arah positif atau negatif. Identifikasi faktor eksternal atau internal yang dapat menjelaskan tren tersebut, serta dampaknya terhadap kinerja masa depan. Dengan mengidentifikasi tren, perusahaan dapat menyesuaikan strategi mereka untuk memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan risiko yang terkait. Hubungan antara rasio keuangan. Slide ini menjelaskan bagaimana rasio keuangan saling berhubungan dan mengapa pemahaman tentang hubungan ini penting. Sebagai contoh, rasio likuiditas dan rasio aktivitas mungkin saling berkaitan, di mana peningkatan efisiensi penggunaan aset dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Menyoroti hubungan ini membantu dalam membentuk gambaran menyeluruh tentang kesehatan finansial perusahaan. Slide ini juga memberikan pandangan tentang bagaimana perubahan dalam satu rasio dapat memengaruhi rasio lainnya, memberikan landasan untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang interkoneksi antara berbagai aspek performa keuangan perusahaan. Tantangan dalam analisis keuangan. Kesalahan umum dalam analisis. Menghadapi tantangan dalam analisis keuangan, pertama-tama diperlukan pemahaman terhadap kesalahan umum yang sering terjadi. Ini mencangkup antara lain kurangnya data yang akurat, kesalahan dalam perhitungan rasio, atau pengabaian terhadap aset tertentu dari laporan keuangan. Kesadaran terhadap kesalahan-kesalahan ini adalah langkah pertama untuk memastikan bahwa analisis keuangan dilakukan dengan akurat dan dapat diandalkan, sehingga keputusan yang diambil berdasarkan data yang benar. Pengaruh faktor eksternal. Tantangan dalam analisis keuangan juga melibatkan pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor eksternal yang mungkin memengaruhi hasil analisis. Faktor-faktor ini bisa mencakup perubahan regulasi industri, kondisi ekonomi makro, atau bahkan peristiwa geopolitik. Mengantisipasi pengaruh faktor eksternal ini memerlukan pemahaman kontekstual yang mendalam dan seringkali memerlukan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak potensial. Dengan demikian, analisis keuangan tidak hanya mempertimbangkan aspek internal perusahaan, tetapi juga faktor-faktor eksternal yang dapat mengubah dinamika keuangan. Cara mengatasi bias dalam interpretasi. Analisis keuangan tidak selalu terhindar dari bias yang mungkin muncul selama proses interpretasi data. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan strategi untuk mengatasi bias ini. Ini bisa melibatkan penggunaan beberapa pendekatan, seperti penggunaan kelompok kontrol atau meminta masukan dari berbagai perspektif. Selain itu, mengakui adanya bias adalah langkah awal penting, dan proses pengambilan keputusan harus dirancang dengan cermat untuk mengurangi dampak bias dan memastikan bahwa interpretasi data didasarkan pada analisis objektif dan faktual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.